Shalom, selamat pagi saudaraku. Saudaraku, kalau kita mengingat kembali penyertaan Tuhan sejak kita dilahirkan, kita melewati masa kanak-kanak kita, masa remaja, pemuda, kemudian dewasa, dan sampai hari ini saudaraku. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari betapa besar kasih Tuhan, betapa sempurna pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, maka kita tidak berani lagi menuntut apa-apa kepada Dia loh. Kita tidak berani lagi mencoba mengatur Tuhan. Tetapi yang kita lakukan adalah menyerahkan hidup kita dan memberi diri kita untuk diatur oleh Tuhan sesuka hati Tuhan. Atau yang sama dengan kita menyediakan diri untuk hidup di dalam kedaulatan Allah. Kebaikan Tuhan itu atas diri kita tidak akan pernah bisa kita hitung. Sepanjang tahun kita bisa melewati, bahkan dari hari ke hari. Aduh, kita gak bisa hitung kebaikan Tuhan. Baik yang kelihatan, yang kita tahu, maupun yang tidak kita sadari, saudaraku. Terlalu banyak berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Sejak kita dirajut oleh Tuhan di dalam kandungan ibu, kita dilahirkan dengan sempurna. Masa kanak-kanak kita di dalam pimpinan Tuhan, lalu memasuki remaja dan seterusnya, maka kita berhutang kebaikan atas Tuhan, saudaraku. Belum lagi kalau kita menyadari betapa besar keselamatan yang Allah Bapa berikan dengan memberikan putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Sungguh kita tidak akan pernah bisa menghitung jumlah berkat Tuhan. Tidak bisa, saudaraku. Dan kita tidak akan pernah bisa dapat membalas atau mengembalikan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Betul ya, saudaraku ya. Tetapi kita bisa bersyukur dengan tulus. Dan ucapan syukur kita bukan hanya dengan kata-kata. Bukan hanya dengan ucapan, melainkan dengan tindakan ucapan syukur kita, dengan perbuatan, dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala hal penyertaan hidup yang kau beri atasku. Maka aku mau hidup di dalam pengaturan Tuhan untuk berdaulat atas diriku. Wah, itu indah saudaraku. Kalau bisa begitu, hidupmu akan tertata rapi di koridor ilahi. Saya rindu jemaat Rehoboth Semarang, baik para pencinta renungan The Message yang mendengarkan setiap hari rutin, setiap pagi rutin. Ayo kita mau begini, saudaraku. Mengucap syukur dengan keadaan kita dengan cara apa? Aku mau hidup di bawah kedaulatan Allah. Aku mau masuk di dalam penurutan akan kehendak Allah. Maka di situ dibutuhkan iman yang besar, saudaraku. Iman yang kita perbesar kapasitas kita, bukan untuk menarik semua apa yang kita inginkan terjadi, bukan. Tetapi iman yang besar adalah iman di dalam penurutan akan kehendak Allah. Penyerahan total akan maunya Allah dalam hidup kita. Itu seharusnya. Maka kekristenan itu seharusnya adalah orang-orang yang di dalamnya habis hidupnya hanya untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sikap kita membalas kebaikan Tuhan itu dengan menyerahkan hidup, agar hidup kita itu di dalam kedaulatan Tuhan. Biar hidup kita itu di dalam pengabdian kepada Dia. Mumpung ini di awal tahun, saudaraku. Saya gaungkan terus. Kemarin ibadah tutup tahun saya juga berbicara tentang memperbesar kapasitas imanmu untuk semakin bertahan di tengah penyerahan totalmu kepada Tuhan. Karena mengiring Tuhan itu tidak mudah hidupnya. Kau akan dimusuhi keluargamu. Kau akan dimusuhi orang-orang dekatmu. Kau akan dijauhi teman-temanmu. Kau terasing, kau sendiri. Tetapi perbesar kapasitas imanmu. Semakin mengandalkan Tuhan, semakin percaya Tuhan, semakin tenggelam kepada Tuhan. Maka di situ kamu gak akan rontok mengiring Tuhan. Amin gak, saudaraku? Ya, pengabdian kepada Tuhan itu
Tidak gampang. Tapi orang Kristen seharusnya mengabdi kepada Tuhan. Tetapi faktanya tidak semua orang Kristen mengabdi kepada Tuhan. Karena itu semua adalah merupakan langkah untuk menyelamatkan diri kita. Supaya kasih yang Allah sediakan kepada kita itu lengkap, lebih sempurna, lebih utuh kita terima. Makanya saya selalu berkata di setiap khotbah yang bisa saya berikan, saudaraku, habiskan agendamu, pakai agenda Tuhan. Remukkan semua cita-citamu, pakai semua cita-cita Tuhan dalam hidup kita. Ini memang omong kosong kalau orang dunia berkata, nggak mungkin. Mungkin kalau kau mau perbesar kapasitas imanmu. Sebab berkat yang Allah sediakan bagi kita juga tidak terbatas. Tidak hanya sampai pada saat ini di bumi. Sejujurnya saudaraku, banyak berkat Tuhan yang sudah kita sia-siakan loh. Seandainya dari dulu kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, dalam kesucian, dalam kekudusan Tuhan, dalam penurutan terhadap kehendak Allah, pastilah hidup kita lebih lengkap, lebih banyak, lebih utuh berkat yang Allah sediakan bagi kita. Betul ya? Tetapi kita telah banyak mengambil langkah yang salah. Kita sering mengambil keputusan yang keliru. Bahkan kita juga sempat jadi domba yang terhilang. Meskipun kita masih melayani, tapi kita domba terhilang sebetulnya. Melayani tanpa roh Tuhan. Makanya Daud selalu berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena Daud tahu kalau roh Tuhan hilang dalam hidupnya, itu seperti domba hilang dia. Dan kita berpuluh tahun seringkali jatuh bangun di situ, saudaraku. Sejatinya pada saat-saat kita tidak hidup di dalam penurutan kehendak Allah, banyak berkat Tuhan yang terbuang sia-sia yang mestinya bisa kita miliki. Tetapi bersyukur ya, Tuhan membawa kita kembali kepada Dia. Masih banyak berkat yang Allah sediakan, terutama berkat kekekalan, saudaraku. Berkat kekekalan, yes, itu yang paling luar biasa. Jika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, aku mau hidup di dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Aku mau hidup di dalam penyerahan diri sepenuhnya kepadamu Tuhan. Aku mau mengabdi kepadamu Tuhan. Itu semua sesungguhnya adalah langkah-langkah untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Agar kita bisa memiliki kehidupan yang diberkati Tuhan lebih limpah lagi. Jadi jangan kita mengambil langkah yang keliru lagi, saudaraku. Ya, amin ya. Mulai sekarang di awal tahun ini, kita mau menyerahkan hidup kita sepenuh kepada Tuhan. Untuk kita hidup di dalam kedaulatan Allah. Yaitu untuk hidup di dalam penurutan kepada kehendak Tuhan dan pengabdian kepada Dia lebih lagi. Walaupun itu tidak mudah kita raih, tapi kita harus berjalan bersama Tuhan. Kita harus belajar mengenal kebenaran dan hidup di dalam kebenaran tersebut. Amin, saudaraku. Ya, maka melalui pemberitaan suara kebenaran yang kalian dengar di gereja lokal Rehoboth Semarang, melalui renungan-renungan pagi begini, ya, kita mencari wajah Tuhan. Kita mau mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kita bisa tahu rencana Allah dalam hidup kita yang harus kita penuhi, atau tugas khusus atau tugas istimewa yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing untuk kita lakukan. Kita akan sangat menyesal loh kalau suatu saat di hadapan Allah kita baru sadar sepenuhnya ternyata aku menyanyiakan berkat-berkat yang lebih besar yang Allah sediakan bagiku. Kiranya hal itu tidak terjadi dalam hidup kalian semua dan hidup saya. Maka dengan mengerti kebenaran setiap pagi, renungan The Message begini saudaraku, dan mengenakan kebenaran ini, kita masih dapat meraih berkat-berkat yang Allah sediakan bagi kita. Amin ya saudaraku ya. Allah itu bukan hanya baik, sangat baik. Betul, Allah itu bukan hanya baik tetapi sangat baik. Allah bukanlah Allah yang oportunis, melainkan Allah yang murah yang mau memberi.
Allah yang mengasihi kita. Dan kepada kita yang dikasihinya, Allah mau segala berkat yang Dia sediakan bagi kita, kita bisa miliki. Kita bisa raih sepenuhnya, selengkap-lengkapnya. Sampai nanti kita ada di langit baru, bumi yang baru. Amin. Allah menghendaki agar segala apa yang baik yang Dia sediakan bagi orang-orang yang dikasihinya dapat dimiliki oleh orang-orang yang dikasihinya itu. Dan orang-orang yang dikasihinya itu bisa menikmati berkat-Nya. Baik loh, Tuhan itu sungguh baik. Saya kadang kalau seperti begini ya, saya bisa, aduh Tuhan, betapa beruntungnya aku dipilih oleh Tuhan. Anda juga seharusnya. Anda juga harus ngomong, aku beruntung sekali dipilih Tuhan. Karena Allah itu ingin kita bisa hidup di dalam persekutuan yang intim, yang harmoni dengan Dia. Ya, karena Allah mengasihi kita sebagai anak-anak yang hidup di dalam penurutan kehendak Allah. Dan Bapa menikmati kita yang hidup di dalam penurutan terhadap kehendak-Nya. Hiduplah benar, saudaraku. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ya, kalau kamu hari ini diberkati dengan ekonomi yang baik, hiduplah benar, hiduplah kudus. Jangan materi itu menjadi jembatan untukmu masuk ke neraka. Tetapi bila materi semua yang dititipkan Tuhan, itu menjadi jembatan untuk kita tidak lupakan kebaikan Tuhan. Kita tidak lupakan kemurahan Tuhan yang berlimpah yang diberikan kepada kita. Betul ya? Kalau saya melihat GSKI Rehoboth Semarang, saya tidak kunjung habis bersyukur. Kemurahan Tuhan itu luar biasa atas gereja kami, saudaraku. Betul. Ya, kadang ada masa-masa yang memang kita tidak mengerti. Tetapi di situ tangan Tuhan tetap terlihat, saudaraku. Maka pastikan kau dan saya jangan pernah jauh dari Tuhan. Ya, ada berkat yang selalu Tuhan sediakan. Maka mari kita berpaling kepada Tuhan. Kita memandang Tuhan. Jangan ikut-ikutan dunia di sekitar kita. Jangan hidup seperti anak-anak dunia di sekitar kita. Ayo kita memiliki hidup yang istimewa, saudaraku. Di atas rata-rata. Hidup yang khusus sebagai anak-anak Allah. Ya, kita mau bersyukur, kita akan terus banyak mendengar dan dituntun dengan kebenaran-kebenaran murni seperti begini, saudaraku. Supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah yang bisa menerima segala kebaikan Tuhan yang lebih berlimpah lagi. Tentu akhirnya semua bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Ya, semua yang kita lakukan, semua yang dititipkan sama kita, talenta, apapun lah itu, karunia-karunia. Semuanya hanya untuk kemuliaan Bapa di surga, saudaraku. Makanya hidup, yuk intim sama Tuhan, maka kehadiran Tuhan akan pasti kita nikmati, kita rasakan. Kita akan benar-benar bisa mengalami bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah Bapa yang menyertai kita dengan sempurna. Amin ya saudaraku ya. Sekali lagi yuk kita berjuang bersama. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Kita mau berjuang balas kebaikan Tuhan meskipun kita tidak bisa membalasnya. Tapi kita membalas dengan hidup yang benar di mata Tuhan. Selamat pagi ya saudaraku ya. Ayo berjuang bersama dengan saya. Sekali lagi saya berdoa untuk kalian semua pencinta renungan The Message. Maju terus dalam Tuhan. Pandang Tuhan. Peluk Tuhan. Dan hiduplah tenggelam hanya untuk kepentingan Tuhan semata. Elohim Yahweh, Tuhan Yesus Kristus memberkatimu.